Selamat datang dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Nah, sumber daya pariwisata di Indonesia itu sangat banyak karena Indonesia itu terkenal dengan negara yang memiliki banyak potensi yang ada di dalam negara tersebut. Nah, kita akan lihat potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya pariwisata. Nah, sudah kita ketahui bahwa dengan kita memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, memungkinkan untuk kita dapat melakukan pembangunan sektor pariwisata Indonesia, karena dapat meningkatkan kesejahteraan pendidikan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan dapat mendorong pembangunan sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Terlebih saat ini kita terdapat pergeseran tujuan wisata dari negara maju ke negara di Asia. Nah, potensi pariwisata Indonesia itu bervariasi. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama melihat potensi pariwisata yang ada di wilayah Indonesia. Nah, untuk itu kita akan mengetahui bagaimana potensi-potensi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita melihat wisata budaya. Nah, wisata budaya ini merupakan jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sehingga atau sebagai daya tarik yang dominan dan memberikan identitas untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut, yang dimana terdapat unsur daya tarik wisata budaya. Misalnya kita lihat bagaimana tradisi, adat istiadat, bahasa, pakaian, sejarah, dan lain-lain. Pariwisata budaya ini memiliki potensi yang besar karena setiap negara atau setiap daerah tentu memiliki budayanya sendiri. Nah, di Indonesia wisata budaya terdapat di berbagai daerah, seperti di Bali itu subak, kesenian tari, arsitek rumah adat, kemudian di Jawa Tengah dan Yogyakarta itu Keraton Yogyakarta Solo, Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian di Sulawesi Selatan itu ada Tanah Toraja, Papua, kalau di Papua Festival Lembah Baliem. Kemudian kita akan lihat wisata bahari. Nah, wisata bahari merupakan kegiatan pariwisata di bidang perairan seperti berlayar, menyelam, selancar, mendayung, dan sebagainya. Ada banyak lokasi wisata bahari di Indonesia seperti Raja Ampat, Kepulauan Seribu, Bunaken, dan sebagainya. Nah, selain dari wisata bahari, kita akan melihat wisata alam. Nah, wisata alam ini adalah kegiatan pariwisata yang mengandalkan keindahan alam dan kondisi lingkungan yang masih alami sebagai daya tariknya. Nah, dalam melakukan wisata alam, wisatawan harus tetap memperhatikan kelestarian alam, harus memberikan manfaat di bidang ekonomi dan lingkungan. Nah, wisata alam di Indonesia sebarannya ada di sebagian besar gunung-gunung di Indonesia. Kemudian ada juga di NTB, ada juga Pulau Komodo di NTT, kemudian masih banyak lagi
wisata alam yang bisa kita jumpai di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu wisata pertanian atau agrowisata. Nah, wisata pertanian atau agrowisata adalah kegiatan berwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai objeknya. Nah, di mana perkembangan agrowisata dapat meningkatkan komunikasi yang intensif antara wisatawan dengan petani. Dengan demikian, petani dapat lebih kreatif mengelola pertaniannya sehingga meningkatkan produksi hasil pertanian. Nah, untuk daerah-daerah agrowisata di Indonesia itu misalnya di Bandung, Jawa Barat, itu ada perkebunan teh, terus Jawa Tengah dan Jawa Timur itu perkebunan kayu jati, apel, terus kopi. Kemudian hampir di setiap daerah Indonesia Timur terdapat perkebunan cengkeh dan karet. Kemudian yang berikut kita akan melihat pengelolaan pariwisata. Nah, berbicara tentang pengelolaan pariwisata itu sendiri, di mana meskipun alam dan lingkungan bukan merupakan faktor utama, tetapi perannya berpengaruh terhadap daya tarik wisatawan, di mana tidak dapat dihindari bahwa kegiatan wisata menimbulkan dampak terhadap alam di wilayah sekitar. Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian agar pembangunan pariwisata tidak berdampak negatif terhadap alam dan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengelola, memanfaatkan, dan memberi sumber daya secara lestari dan berkelanjutan. Nah, untuk kita akan melihat pembangunan berkelanjutan menurut Subadra dalam www.jejakwisata.com yang diakses pada 6 Oktober 2015 jam 8.33 waktu Indonesia Barat, di mana pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu partisipasi. Nah, peran masyarakat ini sangatlah penting dalam pembangunan. Masyarakat berperan sebagai pengawas dan mengontrol jalannya pembangunan pariwisata dengan terlibat menentukan arah pembangunan seperti visi misi, tujuan, langkah-langkah pengelolaan wisata dan lainnya. Kemudian yang berikut kita akan melihat keikutsertaan stakeholder, di mana pembangunan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang atau satu atau dua kelompok, tetapi semua pihak yang terlibat seperti LSM, terus masyarakat sekitar, sukarelawan, pemerintah daerah setempat, dan semua pihak yang berpengaruh dalam pengembangan serta akan menerima dengan baik dari bagaimana kegiatan pariwisata tersebut. Kemudian kita akan melihat yang berikut yaitu kepemilikan lokal. Nah, kepemilikan lokal ini di mana pembangunan pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar apabila dikelola dengan optimal, di mana berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk penunjang kegiatan wisata harus dikembangkan. Nah, pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal.
Nah, yang keempat yaitu penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, pembangunan pariwisata harus dapat memanfaatkan sumber daya dengan berkelanjutan, yang berarti dalam kegiatannya atau dalam kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui juga harus pada ambang batas tertentu supaya tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Kemudian, yang kelima yaitu daya dukung. Nah, daya dukung harus menjadi perhatian yang penting, seperti daya dukung lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, pembangunan dan pengembangan pariwisata harus sesuai dan sejalan dengan batas-batas lokal dan lingkungan, di mana skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi. Kemudian yang berikut kita akan melihat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan pada beberapa aspek, di mana akan lihat ada aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial, di mana memanfaatkan yang pertama itu aspek lingkungan, itu memanfaatkan sumber daya pariwisata secara langsung berdampak pada aspek pendukung lainnya seperti alam, habitat hewan, dan tumbuhan tersebut. Nah, pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat memperhatikan proses ekologi dalam membentuk alam dan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Kemudian aspek ekonomi, yang dimana bahwa pembangunan pariwisata tidak terfokus pada peningkatan pendapatan pada saat ini saja. Kegiatan ekonomi jangka panjang perlu dipikirkan dengan layak. Salah satunya dengan pemeliharaan lingkungan yang terjaga baik merupakan daya tarik wisata, sehingga daerah wisata yang banyak pengunjung meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, terus peluang kerja banyak. Kemudian aspek sosialnya itu daerah tujuan wisata selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai macam karakteristik. Nah, semakin intensif interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, maka pengaruh wisatawan semakin kuat. Nah, hal ini berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti pola hidup konsumsi, perilaku yang berubah, dan lain sebagainya. Nah, sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan, peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial, serta penyaring budaya luar yang masuk ke wilayah tujuan pariwisata. Oke, sekian dan terima kasih.